Boleh tak untuk Hari Merdeka dan Hari Malaysia tahun depan dan tahun-tahun seterusnya kita angkat tokoh merdeka negara yang lain? Kesian pejuang tanah air yang masuk keluar hutan, kena bunuh dengan penjajah tu semua hanya sekadar tercatat dalam buku sejarah sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, ada sebuah video dari influencer negara tetangga yang mempertanyakan kenapa setiap hari kemerdekaan Malaysia hanya foto dan nama satu orang pahlawan saja yang selalu ditampilkan. Apakah tidak ada tokoh kemerdekaan lainnya? Boleh tak untuk Hari Merdeka dan Hari Malaysia tahun depan dan tahun-tahun seterusnya kita angkat tokoh merdeka negara yang lain? Takkanlah setiap tahun orang yang sama. Balik-balik video Tunku laungkan slogan merdeka. Balik-balik wajah Tunku sahaja yang terpampang pada poster merata tempat. Tunku ni bukan satu-satunya pejuang kemerdekaan negara. Pada saya, dia ni hanya pelengkap kemerdekaan sahaja. Dia muncul pun di hujung-hujung tamatnya penguasaan penjajah Inggeris di seluruh dunia. Takkanlah hanya disebabkan dia jadi Perdana Menteri Malaysia pertama, maka kita rasa dialah satu-satunya insan paling kuat perjuangkan kemerdekaan negara. Siap bagi gelaran bapa kemerdekaan lagi tu. Tak ada individu di negara ini yang boleh mendapat gelaran bapa kemerdekaan kerana pejuang kemerdekaan itu ramai. Gelaran yang sebetulnya ialah bapa-bapa dan ibu-ibu kemerdekaan. Barulah tepat. Kesian pejuang tanah air yang masuk keluar hutan, kena bunuh dengan penjajah tu semua hanya sekadar tercatat dalam buku sejarah sekolah. Cuba tunjuk gambar Burhanuddin Helmi, Ahmad Bostamam, Abu Bakar Al-Bakir, Syamsiah Fakir, V. Rasanan, Ganapati dan pejuang-pejuang kemerdekaan lainnya pada orang ramai. Confirm ramai tak kenal. Padahal perjuangan mereka melawan Inggeris jauh lebih dahsyat, tahu tak? Sampai mati. Sudah-sudahlah tu mengangkat tokoh kemerdekaan elit dan Anglophile. Angkatlah pula tokoh kemerdekaan haluan kiri, nasionalis. Nak takut apa? Kita kan dah merdeka sepenuhnya dari British. Jadi angkat sajalah tokoh-tokoh yang dicop sebelum ini sebagai pengganas oleh Inggeris. Dan mereka ini perlu digelar sebagai pejuang negara. Oh ya, nanti saya akan buat pula video kenapa macam tak ada je kaum Cina dan India berjuang untuk kemerdekaan negara kan. Siapa lagi tokoh kemerdekaan bukan Melayu yang korang kenal? Mesti tak ada kan? Untuk pengetahuan korang, Tun V.T. Sambandar dan Tun Tan Cheng Lock ni samalah macam Tunku. Datang jadi hero di hujung-hujung negara capai kemerdekaan. Cuba baca sejarah kehidupan tiga sekawan ni. Tengoklah perjuangan mereka ni penuh dengan cabaran dan dugaan ataupun tidak. Nampak macam smooth je. Saya tak nafikan sumbangan mereka. Tapi yang saya nak persoalkan ialah sikap mengagungkan mereka yang keterlaluan. Sampai seolah-olah tak ada langsung dah pejuang bukan Melayu yang wujud. Pernah dengar nama Ganapati? Lai Rifle? Mesti tak pernah dengar kan? Kalaulah dua orang ni pun kita tak kenal, apatah lagi yang lain. Itu belum lagi pejuang orang asli dan pribumi Sabah dan Sarawak. Entah-entah Rosli Dobi pun ramai tak kenal. Kawan-kawan, sebenarnya ramai sangat tahu kaum Cina dan India yang berjuang untuk kemerdekaan. Dan sangat ramai yang mati. Tapi mereka tidak diiktiraf kerana dicop pengganas oleh Inggeris. Alasan yang selalu kita dengar, kononnya mereka ini bawa ideologi songsang. Tapi pada hakikatnya, Inggeris memang tak boleh terima penentangan ke atas mereka secara bersenjata. Mereka nak yang jenis lemah, lembut, sopan, santun, diplomasi tak kena tempat. Jenis yang kalau kau nak merdeka, kau ikut syarat-syarat yang aku bagi. Okey, itu satu. Ni satu lagi. Pejuang-pejuang Melayu seperti Tok Janggut yang dibunuh, siap digantung lagi tu. Pada awalnya, Inggeris kata dia pengganas. Tapi lepas kita merdeka, pada hari inilah, kita sifatkan Tok Janggut pejuang kan? Sebab apa? Sebab dia Melayu dan Muslim. Itu sahaja. Korang kena faham, penentangan terhadap penjajah berlaku dalam pelbagai bentuk. Ada yang angkat senjata, ada yang secara berdiplomasi, bahkan ada yang membawa ideologi berbeza. Tetapi, selagi mana dia melawan penjajah, maka dia perlu disifatkan sebagai tokoh dan pejuang negara. Nah, satu hal yang menarik, ada yang berkomentar dengan merujuk Indonesia, yang mana semua orang-orang yang pernah berjasa bagi negara diberi anugerah sebagai pahlawan. Oke, kita tidak perlu mempersoalkan urusan kepahlawanan negara tetangga. Meskipun kita tahu bahwa ada sebagian orang-orang dari keturunan wilayah-wilayah di Indonesia yang pernah terlibat dalam perjuangan kemerdekaan di Malaysia. Kita patut berterima kasih kepada rakyat Indonesia sebabnya ada dalam kalangan mereka yang memberi sumbangan kepada negara kita.
Contohnya, lagu Negaraku, lagu rasmi kebangsaan negara kita dicipta oleh Saiful Bahri yang merupakan rakyat Indonesia. Selain daripada itu, beliau juga mencipta lagu untuk negeri Selangor dan juga negeri Melaka. Namun dari hal ini kita bisa belajar bahwa menghargai jasa para pahlawan itu sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan jika di Indonesia, siapapun yang pernah berjasa bagi negara selama memenuhi syarat-syarat dan melalui berbagai tahapan verifikasi yang dilakukan oleh negara, maka ia bisa dianugerahi gelar pahlawan nasional tanpa memandang ia dari suku, agama, golongan, ideologi apapun, dan bahkan ada juga yang berasal dari negara luar. Nah, sebagaimana dalam pengertiannya, gelar pahlawan nasional diberikan kepada warga negara Indonesia ataupun dari negara luar yang berjuang melawan penjajah, gugur ataupun meninggal dunia demi membela bangsa dan negara. Gelar ini juga diberikan kepada warga negara Indonesia yang melakukan tindakan-tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Sehingga tak heran jika di Indonesia, sekalipun dalam ideologinya menganut dan bertindak dengan paham yang lain ataupun warga negara asing, namun selama ia mempunyai kontribusi bagi negara Indonesia, maka ia bisa diusulkan sebagai pahlawan nasional. Dan di Indonesia gelar pahlawan nasional terdapat beberapa klasifikasi yang diberikan oleh negara, yaitu pahlawan perintis kemerdekaan, pahlawan kemerdekaan, pahlawan kebangkitan nasional, pahlawan revolusi, pahlawan ampera, dan pahlawan proklamator. Dan dalam ketentuan ini tidak termasuk gelar kehormatan bagi veteran Republik Indonesia. Pahlawan perintis kemerdekaan diberikan kepada seseorang yang berjuang sebelum kemerdekaan Indonesia. Gelar ini juga diberikan negara kepada anggota angkatan bersenjata dalam ikatan kesatuan yang gugur, ataupun yang dihukum minimal 3 bulan oleh pemerintah kolonial hingga saat proklamasi. Kemudian pahlawan kemerdekaan nasional. Pahlawan kemerdekaan nasional diartikan sebagai seseorang yang berjasa kepada tanah air, dan ia turut memimpin suatu kegiatan yang bertujuan melawan penjajah di Indonesia, melawan musuh dari luar negeri, ataupun berjasa baik di bidang politik, ketatanegaraan, sosial, ekonomi, kebudayaan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perjuangan memerdekakan dan mengembangkan Indonesia. Kemudian pahlawan proklamator disematkan kepada mereka-mereka yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan di Indonesia terdapat 2 gelar yang memiliki gelar kehormatan sebagai pahlawan proklamator, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang berikutnya pahlawan kebangkitan nasional. Gelar kehormatan ini diberikan kepada tokoh-tokoh yang telah berjuang pada masa kebangkitan nasional Indonesia, seperti diketahui masa kebangkitan nasional berkaitan dengan pendirian organisasi pemuda, misalnya Budi Utomo dan Ikrar Sumpah Pemuda. Yang berikutnya pahlawan revolusi. Pahlawan revolusi merupakan satu jenis gelar kehormatan yang ditujukan kepada sejumlah perwira tentara nasional Indonesia yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI. Selanjutnya pahlawan ampera. Gelar pahlawan ampera disematkan kepada seseorang yang menjadi korban setelah memperjuangkan kemerdekaan dan menegakkan serta melaksanakan amanat penderitaan rakyat dalam melanjutkan pelaksanaan revolusi 1945 berdasarkan Pancasila. Nah, semua gelar kehormatan pahlawan dimuat dalam berbagai keputusan dan ketetapan lembaga-lembaga negara seperti keputusan Presiden maupun ketetapan MPR. Sehingga di Indonesia, pada tanggal 10 November setiap tahun, rakyat Indonesia akan memperingati Hari Pahlawan. Meskipun 10 November adalah hari di mana upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, namun hari itu dijadikan tonggak untuk mengenang semua perjuangan para pahlawan yang tidak boleh hilang dari ingatan kita selaku penerus-penerus perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Maka Soekarno pun pernah berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Dan dalam hal ini, tujuannya adalah meneladani sikap dan perilaku para pahlawan. Sedangkan dalam implementasi masa kini, hal yang terpenting adalah memupuk semangat cinta tanah air, menjalankan Pancasila dan peraturan lainnya, mendoakan para pahlawan yang telah gugur, menjunjung rasa saling menghormati dan menghargai, belajar dengan tekun dan berjuang untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.